Nah, liburan kenaikan kelas ini kan biasanya liburnya panjang ya. Nah, ini biasanya saya tuh suka uring-uringan kalau ngelihat anak saya tuh main HP terus di rumah. Takutnya matanya rusak, terus nggak aktif gitu. Saya paling senang sih anak saya aktif ya. Walaupun kata orang-orang lain mungkin riweuh atau bikin pusing orang tua, tapi saya malah lebih senang ya, mendingan anak saya tuh aktif di rumah. Jadi pas liburan ini, libur panjang itu, saya cari cara biasanya supaya nggak main HP, karena main HP tuh bikin anak saya nggak aktif dan matanya tuh takutnya gabur gitu loh kalau ngelihat tulisan. Jadinya ini saya biasanya misalnya saya lagi masak, saya ikutin anak saya tuh masak juga, tapi bukan yang bahaya, bukan yang megang-megang tajam-tajam atau kompor, bukan. Biasanya tuh saya cuman kayak misalnya bayam ya, contohnya bayam atau kangkung saya siangi. Itu kalau itu biasanya kan kita pakai pisau, tapi kalau bareng-bareng sama anak saya pakai jari aja, pakai tangan gitu. Itu anak-anak saya, kalau anak saya ya, nggak tahu kalau anak lain. Itu kalau anak saya suka gitu, seperti menyiangi sayur pakai tangan gitu. Atau saya lagi bikin kue, saya alihin gitu perhatian mereka, bantuin saya bikin kue, tapi kan namanya masih kecil bosenan ya. Nah, saya alihin lagi pakai pewarna yang mereka suka. Emang hasilnya sih rumah berantakan atau warnanya nggak keruan gitu. Tapi kan nggak apa-apa ya, asalkan tangannya kan bersih dan hasil kuenya juga enak dimakan. Dan namanya anak-anak ya, biarpun gimana pun kalau hasil karya mereka sendiri, mereka tuh udah takjub gitu loh, merasa hebat, dan kita harus puji juga. Kalau saya sih saya puji, supaya mereka tuh nggak bosen atau mereka tuh semangat ya gitu. Nah, padahal menurut saya bentuknya tuh nggak seperti yang kue yang aslinya, misalnya bentuknya donat kan bulat, misalnya ada bolongan tengahnya, tapi kan kalau anak kecil yang bikin peleot-peleot gitu ya, meletot-meletot, tapi mereka tuh udah merasa wow gitu, wah gitu ya. Jadinya yang penting saya mah nggak apa-apa deh, yang penting bersih, tetap bikinnya, maksudnya adonannya bersih gitu. Kalau rumah mah pasti berantakan lah ya, amburadul, nggak apa-apa sih, yang penting udah dialihin aja dari main HP gitu. Dan walaupun hasilnya aneh menurut saya, menurut orang mungkin ya, tapi kan mereka ngerasa itu bagus, jadi harus saya kasih pujian gitu. Ya kita banggain, namanya juga anak sendiri ya. Wih bagus, punya dede, punya tata, hebat, wow, amazing atau apa gitu. Supaya mereka tuh senang gitu, karena hasil karya sendiri, dan mereka juga makaninnya semangat gitu. Karena hasilnya sendiri. Jangan sampai dikatain yang buruk-buruk gitu, yang jelek-jelek. Jadi nanti mereka balik lagi ke HP. Takutnya ini, karena kan masih panjang liburannya, jadinya ya cari ide terus gitu, cari ide terus saya supaya anak-anak itu jauh ya main HP, tapi nggak sering, maksud saya gitu loh. Jadi mereka nggak ingat HP-nya gitu, maksud saya. Nah ini kan kalau di sini mereka nggak mungkin lah ya ingat HP, karena ini udah tempat yang mereka rasa
mereka suka banget gitu, excited banget lah kalau di tempat-tempat begini ya, kalau namanya bocil-bocil ya, tempat apalagi banyak permainannya begitu, banyak anak kecil. Tuh anak kecilnya kan bejibun ya. Belum teriakan-teriakan, mereka ngerasa ini seru gitu, asik. Jadinya ya kita juga orang tua bapak ibunya sendiri gitu, jadi seneng kan ngelihat anak seneng.
Nah, liburan kenaikan kelas ini kan biasanya liburnya panjang ya. Nah, ini biasanya saya tuh suka uring-uringan kalau ngelihat anak saya tuh main HP terus di rumah, takutnya matanya rusak, terus nggak aktif gitu. Saya paling senang sih anak saya aktif ya. Walaupun kata orang-orang lain mungkin riweh atau bikin pusing orang tua, tapi saya malah lebih seneng ya, mendingan anak saya tuh aktif di rumah. Jadi pas liburan ini, libur panjang itu, saya cari cara biasanya supaya nggak main HP, karena main HP tuh bikin anak saya nggak aktif dan matanya tuh takutnya gabur gitu loh kalau ngelihat tulisan. Jadinya ini saya biasanya misalnya saya lagi masak, saya ikutin anak saya tuh masak juga, tapi bukan yang bahaya, bukan yang megang-megang tajem-tajem atau kompor, bukan. Biasanya tuh saya cuman kayak misalnya bayam ya, contohnya bayam atau kangkung saya siangi. Itu kalau itu biasanya kan kita pakai pisau, tapi kalau bareng-bareng sama anak saya pakai jari aja, pakai tangan gitu. Itu anak-anak saya, kalau anak saya ya, nggak tahu kalau anak lain. Itu kalau anak saya suka gitu, seperti menyiangi sayur pakai tangan gitu. Atau saya lagi bikin kue, saya alihin gitu perhatian mereka, bantuin saya bikin kue, tapi kan namanya masih kecil bosenan ya. Nah, saya alihin lagi pakai pewarna yang mereka suka. Emang hasilnya sih rumah berantakan atau warnanya nggak keruan, tapi kan nggak apa-apa ya, asalkan tangannya kan bersih dan hasil kuenya juga enak dimakan. Dan namanya anak-anak ya, biarpun gimana pun kalau hasil karya mereka sendiri, mereka tuh udah takjub gitu loh, merasa hebat, dan kita harus puji juga. Kalau saya sih saya puji supaya mereka tuh nggak bosen atau mereka tuh semangat ya gitu. Nah, padahal menurut saya bentuknya tuh nggak seperti yang kue yang aslinya, misalnya bentuknya donat kan bulat, misalnya ada bolongan tengahnya, tapi kan kalau anak kecil yang bikin peleot-peleot gitu ya, meletot-meletot, tapi mereka tuh udah merasa wow gitu, wah gitu ya. Jadinya yang penting saya mah nggak apa-apa deh, yang penting bersih, tetap bikinnya maksudnya adonannya bersih gitu. Kalau rumah mah pasti berantakan lah ya, amburadul, nggak apa-apa sih, yang penting udah dialihin aja dari main HP gitu. Dan walaupun hasilnya aneh menurut saya, menurut orang mungkin ya, tapi kan mereka ngerasa itu bagus, jadi harus saya kasih pujian gitu. Ya kita banggain, namanya juga anak sendiri ya. Bagus, punya dede, punya tata hebat, wow, amazing atau apa gitu. Supaya mereka tuh senang gitu karena hasil karya sendiri, dan mereka juga makaninnya semangat gitu karena hasilnya sendiri. Jangan sampai dikatain yang buruk-buruk gitu, yang jelek-jelek. Jadi nanti mereka balik lagi ke HP. Takutnya ini, karena kan masih panjang liburannya, jadinya ya cari ide terus gitu, cari ide terus saya supaya anak-anak itu jauh ya main HP tapi nggak sering, maksud saya gitu loh. Jadi mereka nggak ingat HP-nya gitu, maksud saya. Nah ini kan kalau di sini mereka nggak mungkin lah ya ingat HP, karena ini udah tempat yang mereka rasa
mereka suka banget gitu, excited banget lah kalau di tempat-tempat begini ya, kalau namanya bocil-bocil ya, tempat apalagi banyak permainannya begitu, banyak anak kecil. Tuh anak kecilnya kan bejibun ya. Belum teriakan-teriakan, mereka ngerasa ini seru gitu, asik. Jadinya ya kita juga orang tua bapak ibunya sendiri gitu. Ya, jadi ini saya kan ngelihat anak senang bikin videonya, kadang pakai suara ya, maksudnya pakai dubbing suara, kadang cuman hanya tulisan. Kalau misalnya saya ini lagi pingin tulisan itu, karena biasanya itu saya lagi anak-anak tuh lagi bobo, kan anak-anak masih satu tempat tidur ya sama saya, jadinya biasanya tuh saya nggak pakai suara supaya takutnya berisik ntar mereka bangun. Jadinya paling saya pakai ini aja sih, tulisan gitu. Atau kebetulan saya lagi nggak pingin, kan saya nih kalau ngomong tuh agak ini ya, agak susah ya, maksudnya ngomong apa gitu, takutnya salah ngomong atau gimana, kata-katanya tuh kurang teratur gitu. Jadi apalagi kalau lagi capek badan atau lagi itu biasanya saya itu jadi udah deh nggak usah pakai dubbing dulu. Udah pakai tulisan aja deh, cari gampangnya aja. Tapi kalau ini emang lagi pingin pakai suara, jadi ya udah deh pakai suara. Nah ini saya biasanya bawa bekal tuh, ada nasi, lauk pauk, sayur, apalah gitu ya. Nah tapi tetap aja tuh mereka jajan pop mie yang ada di kantin tempat berenangnya ini. Nah biasanya tetap aja jajan, jadi mau gimana ya, mungkin semua ibu-ibu tuh kayaknya gak rela ya kalau anaknya kalau udah dibawain macem-macem, udah kita masak gitu, atau kita beli kayak di minimarket cemilan gitu, tapi tahu-taunya tetap aja mau jajan juga. Nah ini kakak sama saya lagi mau menuju ke yang jualan-jualan di sana. Tadi kan Dede sama papahnya tuh beli pop mie, karena kata papanya tuh pengen yang kuah-kuah gitu, seger. Nah pengen yang pedes. Kalau Dede sih nggak pedes sih, dia kan masih kecil ya, tapi pengen ikut-ikutan doang beli pop mie. Nah ini macem-macem jualannya di sini tuh, macem-macem ya jualannya juga. Enak buat sambil yang nungguin berenang tuh sambil ngemil juga. Nah itu macem-macem jualannya, sampai ke sana ada jualan. Jadi sebenarnya kalau nggak bawa bekal pun gampang ya, bisa beli di sini ya. Kalau ini cuman bawa uang jajan gitu pas kesini, nggak bawa bekal nasi dan lauk pauk dan teman-temannya lah gitu, jadi bisa jajan di sini. Ada yang jual seblak tuh, kalau yang jual seblak tuh selalu ya antri ya, nggak di mana-mana ya, nggak di kolam renang gini, tetep aja antrinya banyak. Deket rumah saya juga gitu, kalau ada yang jualan seblak aja, yang jualan sampai ketutup, nggak kelihatan sama orang yang ngantri. Kalau saya rasa sih, saya nggak ngerti ya rasa seblak yang enak tuh yang mana, tapi saya anggap semua enak, dan saya anggap kok rasa seblak tuh ya sama aja gitu loh. Setiap jual, sampai saya waktu ke Tangerang ke tempat bapak saya nginep, itu ada yang jual seblak juga, saya juga beli di sana. Sama aja rasanya kalau menurut saya ya, sama rasanya kayak di sini di Bogor. Jadi
tapi tetap aja banyak yang kerubutin gitu, yang beli antri. Enak sih, memang seblak emang enak, pedas gitu, segar ya, apalagi banyak angin gini, makan di luar gini banyak angin. Cuman saya tuh nggak tahu perbedaannya doang, seblak yang enak banget sama yang biasa aja tuh yang kayak gimana gitu. Karena saya rasa rasanya tuh sama semua, enak semua, tapi sama di lidah saya nggak tahu perbedaannya. Nah ini akhirnya kakak pilih ini, jajan ini, bakar ini, sosis bakar gini-ginian tuh, dia mau pilih ini. Nah kita punya pesanan, kita udah mau selesai, tinggal dikasih saus sama mayones. Nah karena yang makan bocil-bocil, jadi sausnya saus saus tomat aja sama itu mayones.
Oke semuanya, teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ini, sampai di sini dulu ya
video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.